Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Satria Aptamardika dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 33 dari SMA Negeri 5 Surabaya. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi atau pekaratan pada besi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut sebagai perkaratan. Contoh dari korosi tersebut adalah yang paling lazim kita lihat adalah perkaratan pada medium besi. Reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai pertukaran elektron antara pereaksi yang menyebabkan keadaan oksidasi berubah. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3X H2O, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Sebelum memulai praktikum, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Ada 8 gelas, setelah dinamai oleh medium-medium yang akan kita gunakan. 8 paku plastik untuk menutup gelas karet. Di sini saya akan menggunakan 6 zat elektrolit: air garam, air mentah, air sabun, cuka, air matang, dan minyak. Langkah selanjutnya adalah memasukkan zat elektrolit tersebut ke dalam wadah yang telah disesuaikan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan paku ke dalam masing-masing gelas yang telah berisi zat. Yang pertama ada air sabun, yang kedua ada air mentah, yang ketiga ada cuka, yang keempat ada minyak, yang kelima ada air matang, yang keenam ada air garam, dan yang terakhir ada 2 gelas yang tidak berisi zat. Namun kita akan lihat apa yang terjadi dengan perlakuan yang berbeda. Langkah selanjutnya adalah menutup masing-masing gelas dengan plastik dan karet kecuali satu gelas yang memang sengaja untuk dibuka, lalu mendiamkannya selama beberapa hari dan akan kita lihat hasilnya. Setelah didiamkan selama kurang lebih seminggu, langkah selanjutnya adalah membuka penutup gelas dan mengeluarkan paku dari gelas. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada paku-paku tersebut. Yang pertama ada paku di air sabun, paku di air mentah, paku di cuka, paku di minyak, paku di air matang, paku di air garam, paku di gelas tertutup, dan paku di gelas terbuka. Selanjutnya adalah melihat penampakan paku dari dekat, dari gelas yang paling kiri sampai yang paling kanan. Pada percobaan kali ini dapat dilihat pada paku yang terendam oleh air mentah akan sedikit mengalami korosi dikarenakan besi bila bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi sehingga terjadi perkaratan. Hampir sama dengan air mentah, paku yang direndam pada air matang akan lebih berkarat dari paku yang direndam pada air biasa karena suhu dari suatu zat tertentu juga mempengaruhi kelajuan dari korosi. Pada paku yang direndam air garam juga terlihat sedikit karat dikarenakan garam atau NaCl atau natrium klorida adalah suatu elektrolit. Semakin tinggi konsentrasi elektrolit maka semakin cepat laju perkaratan pada besi. Namun pada percobaan kali ini saya hanya menggunakan garam dengan konsentrasi kecil sehingga korosi kurang maksimal. Pada dasarnya oksigen juga mempengaruhi faktor dari korosi. Bila logam berkontak langsung dengan oksigen maka akan terbentuk karat setelah terjadi beberapa reaksi. Namun faktor ini tidak terlalu kuat bila dibandingkan dengan logam yang bereaksi dengan air dan oksigen. Yang terakhir yang pengaruh larutan asam dan minyak pada perkaratan logam. Larutan asam adalah faktor terkuat terjadinya korosi karena pada hal tersebut terjadi peristiwa reduksi tambahan yang terjadi pada katoda terlihat dari warna cuka yang mengalami perubahan warna menjadi keruh yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari pertama. Meskipun hanya asam lemah, namun cuka adalah zat yang menyebabkan perkaratan paling maksimal pada percobaan kali ini. Berbeda halnya dengan minyak, penggunaan minyak dapat menghambat perkaratan dikarenakan minyak dapat menghambat kontak langsung
antara besi atau logam dengan air dan oksigen sehingga perkeratan akan sulit terjadi. Kesimpulannya adalah perkeratan atau korosi pada logam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah kontak langsung oksigen dengan air. Kedua adalah suhu dari suatu faktor tersebut. Yang ketiga adalah pengaruh elektrolit seperti garam dan cuka. Salah satu cara pencegahan korosi adalah melumuri logam dengan minyak atau cat sehingga menghambat kontak langsung antara logam dan oksigen maupun air. Sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.